baik jadi jahat ya udah sih, orang jahat jadi orang baik ya udah sih, tapi pastikan kita adalah orang yang selalu mau belajar jadi lebih baik. Gitu aja menurut Kiska. Jadi kita yang milih. Kita mau di bagian barisan yang mana. Hidup itu memang berkelompok. Nggak bisa kita pungkiri, Kak. Contoh ya, kenapa kita bilang berkelompok? Kenapa aku sendiri? Lihat kenapa aku sendiri. Karena aku sudah sadar bahwa hidup tuh memang berkelompok, Kak. Mereka orang-orang yang berkelompok tuh nggak mau mengakui mereka berkelompok. Mereka punya backingan, mereka kerja tim, mereka bergelombol, mereka satu sama lain misalnya di depan saling serang, di belakang mereka berciuman, berpelukan, bermesraan, dan mereka saling baik-baik aja. Banyak manusia tahu nggak, Kak? Di depan baik-baik aja, di belakang sebenarnya nggak sebaik itu. Tapi banyak juga manusia yang di depan banyak sekali cerita, banyak dramanya, sok-sokan berantem, di belakang nggak kayak gitu, Kak. Itu aku nggak suka. Aku nggak bisa sama orang kayak gitu, Kak. Nggak bisa. Tapi kalau memang itu adalah sebuah sandiwara drama Korea yang tipi-tipi, yang kayak nonton-tontonan kita sinetron, ya nggak apa-apa. Kan orang kerja cari duit. Tapi pastikan kita nggak menipu halayak ramai. Pastikan kita tidak menipu penonton yang sudah percaya kepada kita. Pastikan kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Pastikan kita harus berkomitmen dengan segala pekerjaan profesional kita. Jangan dibawa-bawa ke dunia nyata, beda. Dunia nyata ya dunia nyata ada batasannya. Dunia profesional kerja ya profesional kerja. Itu penting bagi Kiska. Aku pengen hidup yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyadari di mana letak kesalahan kita, itu yang pertama. Kita sadar, oke, ini aku salah. Kedua, kita mau belajar jadi lebih baik. Kalau sadar salah aja belum, gimana mau jadi lebih baik? Orang yang nggak bisa berubah jadi lebih baik ya karena dia belum sadar. Makanya kita sama-sama belajar, Kak, saling mengingatkan. Amin. Makasih ya, Kak. Jadi menurut Kis kita sama-sama belajar, teman-teman. Pastikan kita jadi orang penonton yang juga dan pengguna sosial media yang lebih kritis, lebih sehat, lebih waras, lebih memilah mana yang pantas dan layak untuk kita tonton, kita konsumsi, dan yang kita jadikan contoh dan sesuatu yang bisa kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sesuatu yang menurut teman-teman itu layak hanya untuk ditertawakan, tertawakan saja karena itu hiburan. Tapi pastikan ada hal-hal yang harus kita saring. Kita harus pilih. Nggak semua hal itu layak untuk dicontoh. Kayak Kis juga, aku sebagai seorang official host, banyak hal, tindakan, ucapan aku yang sengaja aku lakukan atau bahkan mungkin nggak sengaja. Ada hal-hal yang mungkin nggak enak didengar, nggak enak dilihat, nggak nyaman untuk ditiru. Jangan lakukan. Pastikan segala hal yang baik diambil, yang buruk buang jauh-jauh. Sampah itu. Oke? Gitu teman-teman. Terima kasih loh atas kebaikannya. Kis sangat bersyukur. Rasa syukur Kis ucapkan setiap saat, setiap waktu. Yang pertama kepada Tuhan yang sangat baik, pencipta alam semesta, satu-satunya yang sangat besar, Raja di atas segala raja, kebaikan yang sangat luar biasa yang tiada habisnya hingga kita menutup mata. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa syukur Kis adalah kepada aplikasi Bigolive ini, platform yang sangat luar biasa yang disediakan oleh orang dari Singapura sana, yang bisa digunakan oleh kita dari mana saja di seluruh dunia, bisa mendekatkan kita meskipun hanya melalui virtual, tapi rasanya terasa nyata. Bagi Kis, kalau kita bisa menjadi orang lebih kritis, kita bisa menggunakan sosial media, salah satunya aplikasi Bigolive ini dengan cara yang lebih baik untuk kita mengambil hal-hal baiknya. Untuk kita mengambil hal-hal yang bermanfaat dan yang tidak berguna buang seperti sampah. Atau memang yang hanya hiburan ketawain aja. Karena hidup ini memang kayak gitu. Kalau kita harus tahu batas, yang hiburan yang lucu untuk kita ketawain. Yang bagus bisa kita terapkan, yang gak bagus kita buang, anggap itu sampah. Begitu saja, kita yang milih. Yang sampah dibuang, yang bagus diterapkan, yang lucu ditertawakan. Sesimpel itu hidup ini. Terus yang ketiga, rasa terima kasih Kis ucapkan yang sangat luar biasa kepada para founder manajemen yang pernah Kis masuk. Ya kan, itu Kis sangat luar biasa. Dengan orang-orang yang juga bekerja di dalam manajemen itu Kis sangat bersyukur. Karena tanpa mereka menurut Kis By itu nggak ada apa-apanya. Mereka yang membuat Kis By itu dikenal. Menurut Kis itu salah satu jalan Tuhan melalui orang-orang baik ini untuk membantu Kis naik agar nama Kis dikenal, agar Kis juga bisa dalam hal ekonomi bisa naik. Jujur saja, Bigo ini adalah salah satu tempat yang Tuhan sediakan untuk membuat ekonomi Kis tuh sedikit jauh lebih naik gitu. Ini Kis dulu, Kis sekarang di sini. Rasanya yang Kis rasakan dalam hidup ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Kis merasa bersyukur kepada para spender yang sangat luar biasa
meskipun yang datang dan pergi, yang jauh sejak tahun 2016 hingga saat ini, kurang lebih 10 tahun Kis menggunakan aplikasi ini. Ada yang setia, tapi ada juga yang enggak. Bagi Kis itu semua terasa sama. Kenapa? Karena bagi Kis segala kebaikan orang, sedikit ataupun banyaknya, itu sangat berarti bagi Kis. Karena itu sudah sangat mengubah sudut pandang Kis dan cara Kis menjalani hidup, nilai hidup, cara Kis berpikir dan semua hal itu dari spender-spender itu. Makasih teman-teman ya. Lalu yang terakhir, yang tidak akan pernah Kis lupakan juga kebaikan dari siapa? Justru ini yang paling bermanfaat. Yang kelima nih, dari para penonton, para haters, orang-orang yang bahkan membenci sekalipun, aku sangat mengasihi kalian. Sangat, dari lubuk hatiku yang paling dalam. Karena apa? Penonton yang selalu nge-support, mungkin dia belum punya diamond, tapi dia selalu setia untuk saling sharing, mendengarkan, menasehati, mengingatkan. Tapi bahkan ada juga haters, para pembenci, yang selalu menjadi apa? Mereka itu adalah, menurut Kis, itu dikirimkan Tuhan untuk membuat Kis mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau tanpa haters, tanpa orang yang ngata-ngatain, Kis nggak akan jadi yang sekarang juga. Jadi para penonton ini kan terbagi jadi dua. Ada orang yang sangat menyukai, ada orang yang sangat membenci. Tapi dari dua hal ini, justru itu yang menjadikan kita yang sekarang, teman-teman. Tidak akan sempurna segala rencananya digenapi dalam hidup kita kalau yang hadir dalam hidup ini cuma yang baik-baik saja. Tidak. Justru segala rencananya itu akan digenapi dan sempurnalah menurut kehendaknya. Karena apa? Karena dua hal ini sempurna dihadirkan dalam hidup kita.